Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan di sore hari ini tepat di Masjid Ma'had Syekh Shaleh Al Fauzan, alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk tetap bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan sesuatu yang ringan untuk menjalankan kaki, melangkahkan kaki untuk belajar, untuk mendapat faedah itu berat. Kalaupun sudah sampai di masjid juga belum tentu bisa konsentrasi kan, belum lagi pikiran yang lain. Makanya Imam Al-Jauzi mengatakan ketika Anda sudah masuk dalam masjid, maka buang semua perkara dunia, buang semua pikiran-pikiran perkara dunia, maka fokus kepada faedah apa dan sebanyaknya untuk kalian ambil pelajarannya. Tapi pada sore hari ini kita akan membahas sebuah ringkasan kitab kecil ringkas yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Beliau adalah seorang ulama yang kelahiran dari Suria, orang Suria, tetapi sudah menjadi kewarganegaraan Saudi Arabia kalau tidak salah saya ya. Dan belajar dengan Syekh bin Baz, terutama dengan Syekh Shaleh Al-Utsaimin, kemudian Syekh Shaleh Fauzan dan para ulama-ulama yang lain. Beliau punya akademi belajar gratis di sana, kemudian punya website yang terkenal ya menurut saya, dan karangannya banyak sekali ini sebenarnya, banyak sekali karangan. Salah satunya ini yaitu Khamsatu Asyar Faidatan fi Syahri Dzil Qa'dah, yaitu 15 faedah dalam bulan Dzulqa'dah ya, dalam bulan Dzulqa'dah. 15 faedah di bulan Dzulqa'dah. Kaum muslimin, kita sekarang sudah berapa Dzulqa'dah? Ini kan kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Sudah 9 Dzulqa'dah ya. Berarti kurang lebih sekitar 20 sekian hari lagi akan masuk kepada Arafah kan? Sudah dekat lagi Dzulhijjah. Maka harus kita persiapkan amalan-amalan kita di bulan tersebut, mulai dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Muharram. Ya, itu tanda bahwa kita sungguh-sungguh serius terhadap amalan-amalan ibadah kita. Ya, berkata penulis di sini, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Fa hadhihi khulasatu majmu'atun an syahri Dzulqa'dah. Nas'alullah ayyan fa'a bihadhil madati wa akhwatiha wa ayyajziya khairan kulla man syaraka wa a'ana fi i'dadiha wa nashriha. Penulis kitab ini mengatakan, ya, ringkasan tulisan ini adalah ringkasan-ringkasan yang dikumpulkan untuk pembahasan tentang bulan Dzulqa'dah. Dan kita memohon kepada Allah, kata beliau, agar tema ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganjar pahala kebaikan bagi siapa saja yang terlibat dan menolong dalam menyetak risalah ini, mempersiapkannya kepada kaum muslimin. Dan beliau juga mendoakan kepada siapa saja yang mendapatkan faedah dari kajian ini. Maka kita langsung saja ya. Faedah pertama di bulan Dzulqa'dah ya. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan ke-11 dari bulan-bulan di tahun Hijriah. Ya, di tahun Hijriah. Berarti dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Nah, Dzulqa'dah itu bulan yang ke-11. Kenapa disebut Dzulqa'dah? Karena diambil dari kata qa'ada.
yang artinya menahan diri. Menahan diri. Apa kaitannya? Kaitannya adalah bulan Dzulqa'dah adalah bulan kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, terutama di zaman Rasul SAW, mereka semua menahan diri untuk tidak melakukan peperangan, tidak menyerang musuh, tidak melakukan agresif invasi, pembunuhan dalam peperangan, itu mereka tahan. Nah, kenapa? Karena Dzulqa'dah salah satu di antara bulan-bulan yang haram. Apa itu bulan-bulan yang haram? Bulan yang haram adalah bulan yang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, bulan yang sangat agung, di mana di situ para kaum muslimin menahan diri untuk tidak melakukan peperangan. Kemudian bulan Dzulqa'dah ini di mana kaum muslimin lebih banyak di kalangan para sahabat ya, dan Nabi sendiri mempersiapkan yata'ahhabuna fihi lil haji. Mereka lebih banyak mempersiapkan dirinya untuk ibadah haji. Ya, berarti intinya poin pertama, faedah dari Dzulqa'dah, Dzulqa'dah adalah bulan yang ke-11 dari bulan-bulan di tahun Hijriah. Kenapa dia disebut Dzulqa'dah? Karena berasal dari kata bahasa Arab qa'adah yang artinya menahan diri atau duduk. Seorang yang duduk berarti dia menahan diri dia untuk tidak melakukan aktivitas lagi kan. Seorang yang sudah aktivitas capek tiba-tiba dia duduk. Apa fungsi dia duduk? Istirahat, menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas banyak kan gitu. Nah, Dzulqa'dah berarti kaum muslimin menahan diri untuk tidak berperang. Kenapa? Karena bulan haram dan bulan yang mereka gunakan untuk mempersiapkan ibadah haji. Jadi bulan Dzulqa'dah ini bulan apa? Banyaknya melakukan amal apa? Haji, umrah. Ya. Kemudian faedah yang kedua, Syahrul Dzulqa'dati minal ashhuril hurum al-arba'ati. Bulan Dzulqa'dah termasuk salah satu di antara 4 bulan haram. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram. Dan ini berturut-turut ya, 3 bulan yang berturut-turut ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang keempat Rajab. Melampau berapa bulan? Rajab itu antara Jumadil Akhir dan apa? Sya'ban ya. Sya'ban tengah-tengahnya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang 4 bulan haram ini dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurumun. Jadi Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat ke-36 berkaitan dengan bulan haram. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya, kemudian ini yang telah Allah tetapkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di situ ya, di antara 12 bulan itu ada yang namanya 4 bulan yang disebut arba'atun hurum. Apa itu? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ingat ini bulan haram. Ya, salah satu di situ adalah Dzulqa'dah. Berarti faedah yang kedua bahwasanya Dzulqa'dah termasuk di antara 4 bulan yang haram. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim berkaitan dengan 4 bulan haram ini, inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurumun.
Salasatu mutawaliyatun Dzulqa'dati Dzulhijjati wal Muharram wal Rajabun syahrul madar alladzi baina Jumada wa Sya'bana. Rasulullah katakan, sesungguhnya waktu itu berputar seperti keadaan di mana hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan, di antaranya adalah 4 bulan yang haram. 3 di antaranya berturut-turut, kata Rasulullah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab adalah bulan yang disenangi, ya, Bani Mudar yang di mana bulan Rajab itu berada di antara Jumadil akhir dan Sya'ban. Ingat itu ya. Kok bisa jauh ya? 3 berturut-turut, lampau berapa bulan? Rajab. Kemudian faedah yang ketiga, hadhil ashhuru al-hurumu allati minha syahrul qa'dah ashhurun azimatun indallahi ta'ala yuhramu fiha zulmun nafsi bi iftira'il ma'asi wa ta'addi hududallah. Nah, perhatikan ya. Yang ketiga, empat bulan yang haram, salah satunya adalah Dzulqa'dah. Ya, salah satunya adalah Dzulqa'dah, di mana 4 bulan haram ini, ingat ya, bulan yang sangat agung di sisi Allah. Jadi faedahnya, bulan yang haram, bulan yang sangat agung di sisi Allah, berarti termasuk Dzulqa'dah. Di mana bulan Dzulqa'dah diharamkan seorang yang menzalimi dirinya dengan melakukan kemaksiatan dan melampaui batas. Ya, melampaui batas dari hak-hak Allah. Ingat, bulan yang diharamkan seorang menzalimi dirinya, bentuknya seperti apa? Bentuknya melakukan kemaksiatan, kemudian melampaui batas terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bertanya, ya. Ya, apa bedanya dengan bulan yang lain ya, Ustadz? Orang kalau melakukan kemaksiatan ya juga berdosa. Orang yang melampaui batas terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala juga berdosa. Apa lebihnya dengan 4 bulan haram ini? Lebihnya adalah dosa kamu lebih parah, lebih besar. Kalau kamu melakukan dosa di bulan haram, dosanya itu berlipat-lipat lebih besar daripada kamu melakukan dosa di luar bulan haram. Nah, itu lebihnya. Ya, itu lebihnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Fala tazlimu fihinna anfusakum, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian di bulan haram. Ya. Yakni la tazlamu anfusakum fi hadhil ashhur al-hurum. Maksudnya apa? Jangan kamu melakukan perbuatan zalim, yaitu menzolimi diri kalian dengan melakukan dosa, melampaui batas di bulan yang haram ini. Jangan. Kenapa? Li'annaha akada wa ablagh fil itsmi min ghairiha. Kalau kita melakukan dosa di bulan haram, itu lebih kuat, lebih besar dosanya dibandingkan kalau seorang itu melakukan dosa di luar bulan haram. Maka kezaliman, dosa yang dilarang, meskipun itu dilarang di luar bulan haram, ya, tetapi kalau dikerjakan di bulan haram, itu lebih kuat pengharamannya, lebih besar dosanya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo ikhwan, setidaknya masuk bulan Dzulqa'dah itu mencegah kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ingat, perbuatan maksiat yang kita lakukan di bulan Dzulqa'dah berlipat-lipat, ya, di sisi Allah, ya, dosanya berlipat-lipat. Nah, maka ketika seorang hamba ingin melakukan dosa,
ketika dia berada di bulan Muharram, setidaknya dia berpikir ya, dosanya itu berlipat-lipat. Demikian juga sebaliknya, pahala yang dia lakukan juga berlipat-lipat. Ya, berlipat-lipat. Qala Qatadah rahimahullah, inna zulma fil ashhuri al-hurumi a'zamu khati'atan wa wizran minaz zulmi fima siwaha. Wa in kana az-zulmu ala kulli halin aziman walakinna Allah yu'azzimu man min amrihi ma yasha. Ini kata Qatadah rahimahullah. Sesungguhnya kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram termasuk Zulqa'dah itu lebih besar dosanya, lebih besar balasan kezaliman yang dia lakukan dibanding di bulan yang lain. Meskipun kita katakan bahwa kezaliman dalam setiap keadaan itu besar dosanya, akan tetapi Allah akan perbesar lagi, kata Qatadah, orang yang melakukan perkara dosa di bulan haram. Baik, sekarang faedah yang keempat. Kanal Arabu fil jahiliyati yu'azzimuna al-balad al-haram wal ashhur al-hurum ta'ziman syadidan. Orang Arab jahiliyah dulu, mereka saja mengagungkan negeri haram, yaitu Mekah dan Madinah, dan mengagungkan bulan-bulan haram dengan pengagungan yang amat sangat besar. Tuh ya, yang keempat. Orang Arab jahiliyah dulu yang nyembah malaikat, nyembah Lata, Uzza, Manna dan seterusnya, mereka saja masih mengagungkan Haramain, Mekah dan Madinah. Dan mereka juga sangat mengagungkan apa? Bulan-bulan haram, padahal dalam keadaan jahiliyah. Dan pengagungannya bukan tanggung-tanggung, pengagungan yang sangat amat besar. Jadi di antara bentuk pengagungan oleh orang Arab jahiliyah, yuwarri'una fiha nafsan. Mereka itu apa? Menahan diri. Kalau sudah masuk bulan haram, apa yang membuat mereka jengkel, apa yang mereka bisa lakukan karena itu bulan haram. Ini orang Arab jahiliyah ya. Antum ini muslim, kita muslim, bukan Arab jahiliyah. Ini jahiliyah. Dia tahan, tidak pakai emosi, ya, tidak pakai bawa barang, tidak pakai bawa kayu, tidak. Dia tahan, dan dia tidak berusaha untuk melakukan yang menumpahkan darah, balas dendam. Ya. Bahkan sampai dikatakan inna rajula kana yara fil ashuril hurum au fil baitil haram qatala abihi au ibnih au akhi fala yas'ar minhu wala yuz'ijuhu wala yamuddu ilaihi yadahu. Ya. Sampai kalau orang Arab jahiliyah di bulan haram, kalau dia melihat ya seorang itu membunuh bapaknya, membunuh saudaranya, membunuh anaknya, dia tak akan balas dendam. Itu orang Arab jahiliyah. Kalau saking dia mengagungkan bulan haram, karena dia tahu itu apa akibatnya. Ya. Dan dia tidak akan berusaha mencegah atau melawan dengan tangan, tidak. Kalaupun sampai dia harus orang itu membunuh bapaknya, anaknya. Kalau kita mungkin normal ya, balas dendam kan gitu. Minimal ya apa disikat gitu kan. Ya enggak, ditahan. Saking dia mengagungkan bulan haram. Nah, ini pentingnya kita belajar. Berada di mana kita? Di bulan apa kita? Setidaknya itu membuat kita mengerem hal-hal yang tidak baik yang diinginkan oleh hawa nafsu. Ya. Ini ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini orang Arab jahiliyah. Kemudian yang kelima, wajib bagi setiap muslim mengagungkan bulan-bulan haram. Wajib bagi setiap muslim mengagungkan bulan-bulan haram. Bagaimana caranya? Bittizami hududillahi ta'ala fiha, yaitu berpegang dengan batasan-batasan yang sudah Allah tentukan di bulan-bulan tersebut.
wa iqamati fara'idihi. Kemudian apa? Melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajiban dan menunaikannya. Nah, ingat ya. Berarti apa? Kalau kita sudah tahu batasan-batasan Allah harus kita pegang. Kemudian apa? Menunaikan kewajiban. Dan wal hirsu ala ta'atihi. Nah, ingat ya, di bulan Zulqa'dah ini kita diperintahkan apa? Bersemangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Ingat, pahala dilipat gandakan. Bersemangat untuk melakukan ibadah. Baik ibadah seperti sekarang menuntut ilmu, ibadah sholat, baca Quran, puasa, atau sedekah dan ibadah-ibadah lainnya. Semangat. Belajar semangat nuntut ilmu, bawa tulisan, bawa keluarga, bawa anak, semangat. Jangan lemah semangat. Dan dia meridhoi hal tersebut. Nah, tidak sampai di situ. Di bulan Zulqa'dah di sini yang dimaksud kewajiban seorang muslim untuk mengagungkan bulan haram selain dia berpegang dengan batasan-batasan Allah tadi, menunaikan kewajiban-kewajiban, bersemangat untuk melakukan ketaatan dan kewajiban-kewajiban. Nah, wal hadar, ingat, berhati-hati juga dan menjauhi hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat Allah murka, dan perbuatan yang melampaui batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan ini. Walaupun selain bulan ini juga terlarang kan, nggak boleh, tetapi khusus bulan ini ya, maka kita lebih tingkatkan, jangan sampai kita lakukan seperti itu. Nah, ngecas lagi kan, kenapa di bulan Ramadan ada puasa Syawal, jangan putus tuh, banyak. Maka antum harus tahu keutamaan bulan. Ada amalan-amalan apa yang di situ. Nah, terutama bulan-bulan ini nih, begitu banyak amalan sekarang ya. Belum puasa Arafah, puasa Muharram nanti. Belum nanti ada Idul Adha. Idul Adha itu jangan antum anggap sepele. Itu pahalanya subhanallah. Ya. Jangan anggap sepele. Makanya kenapa terkadang kita itu malas jadi panitia? Kenapa kita itu? Karena kita tidak tahu fadilahnya. Kita tidak tahu makosid daripada itu apa. Akhirnya apa? Hanya sekedar absen dan tidak ada semangat. Padahal kalau kita ingin mengamalkannya dan bersungguh-sungguh itu luar biasa pahalanya. Motong saja, aduh. Ya. Apalagi kita jadi panitia, cari ikan sapi, cari ikan kambing, cari ikan tukang potong semua. Wah, diborong semua pahalanya. Nah, jangan anggap sepele, jangan merusak hati. Allah capek, tapi jangan aja. Nah, jalan saja, pahalanya siapa yang borong? Borong sendiri. Ya borong sendiri, kerjakan, tidak ada masalah. Apalagi belum nanti takbir, tahmid di bulan Zulhijjah, belum lagi Id. Nah. Ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya. Berarti apa yang kelima? Wajib bagi seorang muslim untuk mengagungkan bulan-bulan yang haram, termasuk bulan Zulqa'dah. Bentuknya seperti apa? Tadi. Pegang teguh dengan batasan-batasan Allah. Tunaikan kewajiban. Kemudian yang keenam, Zulqa'dati min ashhuril hajj. Zulqa'dah termasuk di antara bulan-bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-hajju ashhurun ma'lumatun. Haji adalah bulan-bulan yang diketahui. Ya, tahu enggak? Ma'lumatun. Jadi haji adalah ashhurun ma'lumat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-hajju ashhurum ma'lumatun. Ma'lumatun di sini apa? Hari-hari yang ditentukan. Apa itu hari-hari yang ditentukan? Nah, para ulama mengatakan qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ashhurul hajj. Maksudnya adalah bulan-bulan haji Syawalun wa Dzulqa'dah wa ashrun min Dzulhijjah. Jadi bulan haji itu kapan? Pertama Syawal. Yang kedua Dzulqa'dah. Yang ketiga bukan Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya, setelah itu mana ada lagi? Kan kurban. Ingat, bulan-bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari bulan
Dzulhijjah. Baik, sekarang yang ke-7. Tustahabbul umratu fi dzilqa'dati iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ya. Umrah itu disunnahkan di bulan Dzulqa'dah. Umrah disunnahkan di bulan Dzulqa'dah. Umrah itu haji kecil. Nah, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya beliau itu umrah 4 kali, diakhiri dengan haji sekali saja. Ingat ya, Rasulullah selama dia hidup umrah berapa kali? 4 kali. Terakhir disertai dengan haji qiran. Ya. Dan beliau tidak pernah umrah kecuali di bulan Dzulqa'dah. Setelah beliau hijrah ya, setelah beliau hijrah ke Madinah. Pertama, umrah dari Hudaybiyah. Hudaybiyah ya, di bulan Dzulqa'dah 6 Hijriah. Itu umrohnya pertama Rasulullah. Dari mana? Hudaybiyah. Di bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Kemudian tahun depannya beliau umroh lagi. Di bulan apa? Sama bulan Dzulqa'dah. Tapi umroh qadha, umroh untuk membayar. Di tahun keberapa? 7 Hijriah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah umroh di tahun ke-8 Hijriah dari Ji'ronah. Dari Ji'ronah. Daerah ya, Ji'ronah itu daerah. Ji'ronah, Masjid Ji'ronah. Sambil beliau membagikan kambing-kambing di situ. Di bulan Dzulqa'dah. Tahun kemenangan. Ammal Fath, penaklukan kota Mekah. Ya. Kemudian di tahun 10 Hijriah Rasulullah umroh disertai dengan haji. Ya, tetapi qiran ya. Artinya beliau ihram dulu di bulan Dzulqa'dah, dia menunggu kan? Menunggu sampai waktu haji. Ya, sampai waktu haji ya dia melakukan haji di 10 Dzulhijjah. 10 hajinya di 10 Dzulhijjah, umrahnya di bulan Dzulqa'dah, haji qiran namanya. Nanti kita belajar fikih, perlu ya, fikih haji itu sebenarnya tepat kalau dilakukan di bulan-bulan haji itu sebenarnya kalau menurut saya ya. Karena di situ ibadah haji sedang dilakukan. Memang cuma permasalahannya kita yang tidak naik haji. Orang yang naik haji yang butuh kan. Tapi sebenarnya dua-duanya butuh karena itu rukun Islam yang kelima. Ya. Kemudian yang ke-8. Al-umratu fi Dzulqa'dah afdal min ghairiha illa Ramadan. Ingat, umrah di bulan Dzulqa'dah itu lebih baik pada bulan selainnya kecuali Ramadan. Nah, ya. Jadi kalau umrah di bulan Dzulqa'dah itu afdal daripada bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan. Ada pengecualian, berarti Ramadan lebih baik gitu ya daripada Dzulqa'dah. Tetapi dibandingkan bulan-bulan yang lain, Dzulqa'dah adalah lebih afdal. Umrah lebih afdal daripada bulan-bulan yang lain di bulan Dzulqa'dah. Ya, selain bulan Ramadan. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, umratu fi Ramadana takdi hajjatan au hajjatan ma'i. Ya. Umrah di bulan Ramadan itu menggantikan haji atau seperti dia haji bersamaku. Oh, bayangkan ya, kalau antum umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku, kata Rasulullah. Waqad ruwiya an ta'ifatin minas salafi annahum faddalu umrata dzilqa'dati wa syawalin ala Ramadan. Ya. Tetapi ada diriwayatkan sebagian para salaf mereka lebih mengutamakan umrah bulan Dzulqa'dah dan Syawal daripada bulan Ramadan. Ada beberapa salaf demikian, seperti Ibnu Umar, Aisyah dan Atha. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala seringkali mengulang-ulang tentang keutamaan umrah di bulan
Ini ya. Sampai-sampai Ibnu Qayyim mengatakan, innallaha lam yakun liyakhtara li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi umarihi illa awlal awqati wa ahaqquha biha fakanat al-umratu fi ashhuril hajji naziran wuqu'il hajji fi ashhurihi wa hadhihi al-ashhuru qad khassahu Allah ta'ala bihadhil ibadati wa ja'alaha waqtan laha wal umratu hajjun asghar fa aulal azminati biha ashhurul hajji wa dhul qa'dati awsatuha wa hadha mimma nastakhirullahu fih. Apa kata Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan tentang permasalahan umroh dan haji ini. Beliau katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak melakukan sesuatu untuk kecuali memilih untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua umroh yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa di bulan Dzulqa'dah? Berarti Allah tidak mungkin menjadikan itu di bulan Dzulqa'dah kecuali itu adalah waktu-waktu yang utama untuk umrah. Ya. Waktu yang paling mantap untuk melakukan umrah. Dan umrah dilakukan di bulan-bulan haji naziran wuqu'il hajj fi ashhurihi, seperti umrah yang dilakukan di bulan-bulan haji seperti melaksanakan haji di bulan-bulannya. Ya, jadi ingat bulan haji itu kapan? Syawal, Dzulqa'dah. Ya. Berarti kalau kita melakukan umroh di bulan-bulan haji itu afdal. Ya, sangat-sangat afdal sekali. Apalagi bulan Ramadan. Ya. Wal umratu hajjun asghar. Umrah itu haji kecil. Dan waktu yang paling afdal melakukan umroh adalah di bulan-bulan haji. Ya, di bulan-bulannya haji. Dzulqa'dah adalah pertengahannya. Yaitu apa? Apa namanya sebelumnya itu? Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Baik. Kemudian yang ke-9, yustahabbu siyamu fi syahri Dzulqa'dah duna i'tiqadin takhsisi ayyami minhu bi fadlin zaidin. Nah, ini penting juga ya. Faedah yang ke-9, disunahkan puasa di bulan Dzulqa'dah tapi dengan syarat tidak ada keyakinan pengkhususan di hari-hari tersebut dengan keutamaan tambahan tertentu. Nah, mutlak saja. Intinya disunahkan di bulan Dzulqa'dah banyak-banyak berpuasa gitu. Tetapi dengan syarat tidak ada keyakinan punya keutamaan-keutamaan tertentu. Jadi bulan Dzulqa'dah ini Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa mutlak. Banyak kan? Diperbanyakkan. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sum minal hurum watruk. Rasulullah katakan, banyaklah kalian puasa di bulan haram. Bulan haram itu 4 bulan haram termasuk Dzulqa'dah. Dan tinggalkan kalau memang kalian perlu tinggalkan. Artinya terkadang Rasulullah itu melakukan puasa Syawal terus puasa di bulan haram, kadang Rasul tidak lakukan. Tetapi intinya disunnahkan banyak-banyak berpuasa di bulan Dzulqa'dah. Waqad ruya siyamuhu an ba'dis salaf. Sungguh telah diriwayatkan tentang puasa Dzulqa'dah oleh sebagian salaf, minhum Ibnu Umar. Di antara mereka adalah Ibnu Umar, Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, dan ini madhab jumhur para fuqaha. Tentang disunahkan banyak-banyak berpuasa di bulan Dzulqa'dah. Kenapa berlipat-lipat? Subhanallah. Kemudian yang ke-10, faedah yang ke-10, kejadian yang besar di bulan Dzulqa'dah.
kejadian-kejadian besar di bulan Dzulqa'dah. Di antaranya adalah Allah telah berjanji kepada Nabi Musa di bulan Dzulqa'dah, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wa'adna Musa salathina lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Surah Al-A'raf ayat 142. Apa kata Allah? Kami telah berjanji kepada Musa memberikan waktunya 30 hari 30 malam. Tetapi selanjutnya kami sempurnakan dengan menambah 10 malam. Maka sempurnalah waktu dari Robnya 40 malam. Apa ini maksudnya? 30 malam, 40 malam. Ya. Wa aksarul mufassirin ala anna salasin hiya Dzulqa'dah. Yang dimaksud oleh ahli tafsir ketika Allah memberikan janji 30 hari itu adalah 30 hari di bulan Dzulqa'dah. Kemudian tambahan 10 hari itu bulan 10 hari Dzulhijjah. Ya. Sebagaimana ini disebutkan oleh Mujahid, Masruq ibnu Juraid, dan diriwayatkan Ibnu Abbas. Sehingga fungsinya adalah menyempurnakan waktu-waktu untuk nahar. Ya, dan di sini juga keutamaan adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa dalam ayat ini ya, dalam ayat ini. Jadi salah satu kelebihan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah Nabi Musa itu bisa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dan Musa berbicara kepada Allah. Jadi dia bisa komunikasi, ya Allah, bukankah begini? Nanti Allah jawab, iya kamu begini. Itu kelebihan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa langsung. Hanya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah ini janji Allah, qad kammalal miqata yauman nahri. Di sini Allah sempurnakan waktu nahar itu menjadi 10 hari. Ya, menjadi 10 hari. Taib yang ke-11. Tentang keutamaan Dzulqa'dah berkaitan dengan waktu ya, kejadian-kejadian. Siapa yang ingat janji Sufyan? Ya, Sufyan, Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan itu? Abu Sufyan, kerabat Nabi kan? Kerabat Nabi atau bukan tuh Abu Sufyan? Masih kerabat ya? Kerabat. Nah, Abu Sufyan berjanji 1 tahun setelah perang Uhud kita akan bertemu lagi di Badar untuk balas dendam kekalahan perang Badar yang pertama. Kan gitu. Ya. Jadi pada saat perang Badar kan kalah. Abu Sufyan berlari dengan 50 orang Quraisy kan, kucar-kacir kalah dia. Walaupun pasukan dia banyak, pasukan kaum muslimin itu sedikit. Nah, dia di perang Uhud, setelah 1 tahun perang Uhud dia sudah bertekad, kita bertemu di Badar, perang lagi untuk mengulang kekalahan, membalas kekalahan di Badar. Ya. Pada saat itu musim kering. Rasulullah datang dengan para sahabat sudah menunggu 8 hari di Badar. Tetapi Sufyan tidak datang dengan pasukannya, ya, dikarenakan musim kering mereka pulang. Itu di bulan Dzulqa'dah. Di tahun keberapa? 4 Hijriah. Perang Badar 2 Hijriah. Perang Uhud 3 Hijriah. 1 tahun mereka berjanji ketemu di Badar untuk perang Badar, gagal. Allah bertindak lain. Ya. Padahal pasukan Rasulullah sudah menunggu di Badar. 8 hari menunggu pasukan Abu Sufyan. Tidak datang karena Abu Sufyan pertengahan jalan pulang karena hampir sebagian besar pasukannya tidak mau perang dikarenakan musim kering. Ya, mereka malas, bukan takut, malas. Ya. Apa pelajarannya? Di sini ada peristiwa sejarah penting bahwa kalau sempat terjadi tetapi Allah bertindak lain, ya, menakdirkan lain,
Ya, sudah dibuat perjanjian dan Rasulullah sudah tunaikan menunggu di Badar. 4 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Sebagian mengatakan bulan Syawal. Tapi yang kuat Dzulqa'dah. Ini yang ke-11. Kemudian yang ke-16. Yang ke-12. Ya, peristiwa sejarah di bulan Dzulqa'dah, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnata ammati Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha. Rasulullah di bulan Dzulqa'dah menikah dengan sepupunya bernama Zainab bin Jahshin di tahun 4 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Apa sejarahnya? Rasulullah menikah dengan sepupunya Zainab bin Jahshin di tahun 4 Hijriah. Dan pada saat itu pula turun Al-Quran surah ayat hijab. Faedah yang ke-13, perang Khandaq atau Al-Ahzab tahun ke-5 Hijriah itu di bulan Dzulqa'dah. Tuh, jadi peristiwa bulan Dzulqa'dah itu banyak. Perang Khandaq, Ahzab 5 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang ke-14, perang dengan Bani Quraisyah tahun 5 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Sebagian mengatakan Syawal. Ya, sebagian mengatakan, tapi yang kuat Dzulqa'dah. Bani Quraisyah. Bani Quraisyah itu suku dari orang Yahudi. Itu di bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang terakhir, perdamaian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah itu di bulan Dzulqa'dah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menamakan kemenangan itu kemenangan yang besar sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fath ayat 1. Fatahna laka fathan mubina. Fatahna laka fatham mubina. Ayat ini berkaitan tentang perjanjian Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah. Berkata Nabi SAW, apa yang dimaksud ayat ini? Fatahna laka fatham mubina. Qala Rasulullah SAW al-Hudaybiyah. Wa huwa qaulu aksarul mufassirin. Inilah perkataan yang paling banyak dari kalangan ahli tafsir. Taib, selesai alhamdulillah. Ya, 15 faedah di bulan Dzulqa'dah. Nastafid bi hadzal qadar wa nakhtim bil kalimatillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.